Shalom, selamat pagi. Mari kita awali renungan hari ini dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 249 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada Matius pasal 26 ayat 41. Saya akan membacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam bahasa Batak, dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangucunan, ay nagirgir dunia todii, alay galedo, ia daging, ido sahab. Saudaraku, seorang pemuda menyampaikan sebuah pertanyaan yang sederhana kepada para sahabatnya dan juga kepada orang lain yang tidak ia kenal. Apa isi pertanyaannya? Pertanyaannya begini. Coba berikan pendapat Anda tentang dunia ini. Pertanyaan tersebut ditanyakan oleh si pemuda ini kepada teman-temannya dan juga kepada orang lain yang tidak ia kenal. Dan ia menemukan berbagai macam jawaban. Di antara jawaban itu ada yang mengatakan seperti ini. Dunia ini jahat. Ada yang lain mengatakan dunia ini mengerikan. Ada yang lain mengatakan dunia ini kotor. Ada yang lain mengatakan dunia ini buruk. Tetapi sebagian lagi pendapat ada yang mengatakan bahwa dunia ini asik. Ada pendapat mengatakan bahwa dunia ini indah. Ada pendapat yang mengatakan juga bahwa dunia ini nikmat. Saudara-saudara, hal yang buruk dan hal yang nikmat, keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam mempengaruhi iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak jaminan kalau penderitaan semakin membawa orang dekat dengan Tuhan, tidak jaminan. Tidak jaminan penderitaan itu membawa orang semakin jauh dari Tuhan, tidak jaminan. Tidak jaminan yang nikmat itu membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, tidak jaminan. Dan juga tidak jaminan yang nikmat itu membawa orang jauh dari Tuhan. Di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yang buruk dan yang nikmat, yang sukacita dan yang duka cita, yang baik dan yang jahat, itu adalah bagian warna kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Di dalam firman Tuhan hari ini,
Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan dua hal di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, kita diajak supaya berjaga-jaga. Yang kedua, kita diajak supaya berdoa. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah dalam konteks Taman Getsemani. Situasi malam-malam. Tuhan Yesus mengajak muridnya ke tempat itu, dan di sana Yesus mengajak muridnya dan dia melakukan kehidupan doa. Tetapi entah bagaimana, Yesus kurang lebih 1 jam sudah melakukan doa, tetapi dia melihat murid-muridnya sedang tertidur. Disitulah Yesus menegur murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini sebuah teguran. Murid-murid tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan hanya tidur-tiduran saja. Ya, mungkin dengan alasan yang lain. Saudaraku, apa pentingnya berjaga-jaga? Berjaga-jaga dalam hal ini itu menjaga hati. Karena di dunia ini ada kenikmatan, di dunia ini juga ada kejahatan. Iblis bekerja mau melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk kepada manusia. Si jahat pekerjaannya ingin merusak, ingin mencederai dan melukai. Yesus mengajak kita agar berjaga-jaga hati kita supaya kita tidak terkejut ketika itu terjadi. Kita disuruh berjaga-jaga supaya kita jangan terseret jauh ke dalam lembah kekotoran, kejahatan, dan keburukan. Kita perlu menjaga hati kita. Yesus juga mengajak kita agar berdoa. Berdoa itu adalah sebuah komunikasi yang dilakukan kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Dialah pemilik kehidupan kita. Di saat kita berdoa, disitulah kita terhubung dengan Tuhan yang kita percayai. Maka seberat apapun persoalan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, senikmat apapun nikmat kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lagi jauh dari Tuhan. Sebab kita berjaga-jaga dan sebab kita berdoa. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Marilah kita jalani hari ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur karena di hari ini kami menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berkat firman Allah, firman-Mu yang sudah mengajak dan menegur kami agar kami melakukan dua hal yang penting di setiap hari kehidupan kami, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kami akan menjaga diri kami supaya kami tidak jauh daripada Tuhan, dan kami terus berdoa menghubungkan diri kami untuk memastikan bahwa kami selalu menyatu terhubung dan Tuhan tidak jauh dari kami. Kami menjalani hidup kami dengan sukacita karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.